Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Komozaku Official. Di video kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian tulis pasca sarjana. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, di sini saya mau disclaimer dulu ya. Jadi di sini saya mau bilang kalau apa yang ada di video ini, apa yang akan saya bagikan atau saya beritahu di video kali ini itu berdasarkan pengalaman saya ujian tulis pasca sarjana dan berdasarkan apa yang saya alami gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan berbeda dengan apa yang sudah teman-teman alami, itu nggak apa-apa, itu wajar gitu ya. Terus ini juga bukan resmi dari kampus, jadi ini murni berdasarkan pengalaman saya gitu. Terus kalau misalkan di bawah video ini itu masih ada tombol merah ya, belum di subscribe itu berarti ya. Jadi minta tolong bantuannya untuk subscribe ya bagi yang belum, biar kita bisa berkembang bareng-bareng sama Komozaku Official. Oke, langsung kita ke materinya. Jadi ujian tulis itu saya lupa dulu itu waktunya berapa yang dibutuhkan. Metode yang saya gunakan pada saat itu daring, jadi menggunakan Google Form, terus nanti diawasi pakai Zoom meeting gitu ya. Tapi pada dasarnya ujian tulis itu ya sama-sama ya, maksudnya sama menggunakan paper atau menggunakan digital gitu ya, itu sama aja konsepnya, kita harus mengerjakan gitu ya intinya. Waktu yang dibutuhkan berapa saya lupa, di sini saya tulis kurang lebih 90 menit gitu. Biasanya kalau tes CPNS tahun lalu ya, itu kalau nggak salah 90 menit. Jadi ini saya samakan seperti itu aja. Terus kalau tahun ini 100 menit ya untuk CPNS. Oke, materi yang pertama itu TPA, bahasa Inggris, yang kedua lalu ada bahasa Arab. Kalau saya kemarin itu ujian pasca sarjananya kan di kampus Islam ya, jadi institut Islam gitu, jadi kita ada bahasa Arab. Mungkin nanti kalau teman-teman ujiannya di kampus yang negeri, yang kampus umum itu ya atau swasta, mungkin itu bisa juga berbeda gitu. Lalu jumlah soal yang saya kerjakan itu ada 100 soal dan pilihan ganda semua. Oke, materi yang pertama, jadi TPA itu ada 50 soal, nomor 1 sampai 50. Nomor 1 sampai 10 itu teman-teman akan mengerjakan sinonim atau persamaan kata. Nah, ini biasa dijumpai di soal CPNS ya gitu. Terus nomor 11 sampai 15 antonim atau lawan kata. Ini seingat saya ya. Terus nanti nomor 16 sampai 20 itu analogi atau padanan hubungan kata. Terus nomor 21 sampai 32 itu soal numerik. Jadi yang barisan lompat-lompat itu. Lalu nomor 33 sampai 50 itu soal logika. Biasanya ciri soalnya ada jika maka gitu ya. Untuk soal bahasa Inggrisnya, karena saya nggak begitu tahu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu nomor 51 sampai 60 itu ada paragraf panjang. Jadi nanti biasanya itu kan ada paragraf, terus kita tuh suruh menyimpulkan, misalkan ide pokok paragraf pertama gitu, atau kata pada baris kedua yang bercetak miring itu sinonimnya apa gitu, yang sejenis begitu untuk bahasa Inggris seingat saya. Terus misalkan tujuan dari cerita itu apa, terus berdasarkan paragraf tersebut kita itu dapat moral value apa gitu ya, atau apa hikmah yang bisa kita ambil, mungkin seperti itu. Lalu yang selanjutnya nomor 61 sampai 75 itu mengisi bagian rumpang. Itu maksudnya kayak biasa teman-teman kalau di tes TOEFL itu kan biasanya dalam satu kalimat ada kata yang ada titik-titiknya gitu ya. Jadi
teman-teman harus memilih kata mana yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut gitu. Jadi misalkan kata kerja gitu ya, ada visit, ada visiting gitu ya, ada visited. Jadi nanti pakai verb 1, verb 2, apa verb 3 atau verb ing gitu, yang sejenis-sejenis itu. Mungkin teman-teman nanti bisa browsing di Google atau cari di YouTube, itu banyak sih ya contoh-contoh soal seperti itu. Sama bahasa Arab. Nah ini bahasa Arabnya ini saya nggak tahu ya materinya apa. Yang jelas seingat saya soalnya itu nomor 76 sampai 100. Agak banyak ya. Terus kalimatnya itu nggak ada harokatnya seingat saya ya, nggak ada tanda bacanya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa ngaji itu mungkin lebih itu ya, menguasai. Jadi kemarin saya nggak paham untuk soal-soalnya itu seperti apa gitu ya, maksudnya apa itu saya nggak tahu ya. Oke, kita move on ke TPA. Nah di sini saya memberi beberapa contoh soal ya, teman-teman bisa cari sendiri. Kalau mau lebih banyak itu di Google atau di YouTube ada banyak. Oke, yang pertama di sini soal sinonim. Insomnia, sinonim itu kan persamaan kata ya. Insomnia tuh apa? Biasanya, wah kita lagi insom nih. Saya lagi insom nih. Berarti apa tuh biasanya? Kalau insomnia tuh tidur atau cemas atau sedih atau tak bisa tidur atau kenyataan. Yang mana? Teman-teman bisa pause dulu video ini kalau mau mengerjakan ya. Jawabannya yang D ini ya, tak bisa tidur gitu. Kalau sinonim yang kayak gini jenisnya. Lalu pemugaran itu apakah sama kayak pemeliharaan, apakah pembongkaran, apakah pembangunan, apakah pelestarian, apakah perbaikan, yang mana kira-kira? Dan nanti kalau misalkan waktunya terbatas, soalnya ada 100, teman-teman harus pintar-pintar membagi waktu ya. Jadi jangan sampai kalau ada satu soal yang susah, terus nanti teman-teman stay di situ, sehingga soal lain yang mungkin bisa jadi lebih mudah teman-teman tinggalkan. Nah itu jangan sampai ya kayak gitu ya. Oke, yang ini mana jawabannya kira-kira? Jawabannya yang E ya, perbaikan. Oke, jadi pemugaran itu sama dengan perbaikan. Dan jangan sampai salah kalau mintanya sinonim, jadi teman-teman harus benar-benar ingat, jangan sampai kebalik. Nah, kalau yang ini adalah contoh soal antonim. Jadi antonimnya tangguh. Nah, apa nih? Antonim itu apa? Lawan kata. Nah, kalau tangguh itu lawannya rapuh. Nah, di sini kan ada kuat, terus ada hebat gitu ya. Nah, itu jangan sampai ketukar sama sinonim ya. Lalu untuk sekuler, apa nih? Jawabannya yang agamis gitu. Jadi kalau ngerjain soal sinonim sama antonim itu saya pernah dengar itu kuncinya adalah sering-sering latihan. Menambah referensi kata-kata gitu ya. Lalu contoh soal berikutnya adalah soal analogi atau padanan hubungan kata. Nah, di sini jadi ada soal misal ini ya, kampus rektor. Nah, mereka tuh hubungannya apa gitu. Teman-teman harus itu tahu antara kampus sama rektor itu hubungannya apa. Nah, nanti dicari yang sama hubungannya seperti pilihannya gitu. Kalau kampus sama rektor itu kan apa ya ibaratnya, kepalanya kampus gitu ya. Kalau di sekolah tuh kayak kepala sekolah gitu. Kalau ini kepalanya kampus, berarti di sini dicari apa mungkin sawah itu kepalanya petani, kan nggak mungkin ya, berarti ini salah. Terus presiden itu ketuanya atau kepalanya kabinet, salah apa benar nih kira-kira? Salah ya. Pasukan kepalanya jenderal, salah juga. Terus perusahaan sama barang, salah juga. Terus kementerian sama menteri, nah ini baru benar, berarti jawabannya yang E. Biasanya kan menteri kan
mengepalai kementerian gitu ya, atau mengetuai kementerian gitu ya, kayak gitu. Lanjut soal analogi berikutnya, cabai titik-titik sama dengan garam asin. Nah berarti kalau garam sama asin itu apanya? Garam rasanya asin, berarti kita cari hubungan yang rasanya gini. Nah kira-kira cabai itu rasanya gimana? Apakah rawit? Salah. Apakah manis? Wah. Apakah dingin? Jawabannya yang pedas gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal numerik. Numerik itu berhubungan sama angka-angka ya. Huruf-huruf juga ada sih nanti. Berapakah angka lanjutan dari deret angka berikut? Nah, di sini ada angka 80, 70, 61, 53. Kita mau nyari yang titik-titik ini. Teman-teman kalau ada soal seperti ini, teman-teman itu harus tahu perubahan angka-angka dari satu ke satunya itu tuh bagaimana gitu. Bisa ditambah, bisa dikurang, dikali, dibagi gitu ya. Kalau yang ini kira-kira dari 80 ke 70 itu pakai operasi apa ya? Ini dikurangi 10. 70 ke 61 dikurangi 9. 61 ke 53 dikurangi 8. Nah 53 ke titik-titik berarti setelah 8 kan 7 gini ya. Berarti dikurangi 7, 53 dikurangi 7 hasilnya 46. Oke, kayak gitu. Nanti banyak versinya. Ada juga yang lompatnya itu misalkan dari 80 ke 61 gitu. Baru ke sini itu juga ada. Jadi sering-sering latihan biar teman-teman terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, kalau ini soal numerik yang huruf. Nah, ini untuk pengerjaan soal yang seperti ini, itu teman-teman bisa pakai diubah dari angka dulu bisa, atau diubah atau itu ya ditulis keseluruhan hurufnya. Misalkan G kan ya. G, H, I, J, K, L, M, N, O gitu ya. Nah di soal ini, yang di soal saya garis bawah ya, G, I, K sama M. Nah berarti kan teman-teman bisa lihat polanya. Dari G ke I itu melewati satu huruf, terus dari I ke K itu juga melewati satu huruf. Berarti nanti setelah M teman-teman harus melewati satu huruf dulu biar sampai ke huruf yang diinginkan. Ini berarti jawabannya yang O. Itu. Oke, di sini contoh selanjutnya adalah contoh soal logika. Soalnya sebagian besar orang bersuku Jawa menyukai makanan manis. Ilmi juga bersuku Jawa, maka Ilmi pastilah menyukai makanan manis. Nah, ini kira-kira benar apa salah? Karena di sini kan sebagian besar ya. Kalau sebagian besar itu asumsi saya berarti tidak semuanya. Tidak semua. Jadi ada yang nggak suka gitu. Berarti kalau di sini jawabannya pasti itu nggak pas, karena ada yang nggak suka, berarti ini salah ya. Terus mustahil Ilmi menyukai manis, ya nggak bisa juga ya. Kan di sini ada kemungkinan, berarti ini salah. Kemungkinan Ilmi juga menyukai makanan manis adalah sangat kecil. Nah ini juga masih kurang karena di sini bilangnya sebagian besar. Oke. Terus Ilmi tidak menyukai makanan manis. Nah ini juga nggak tahu. Nah kemungkinannya adalah ini. Kemungkinan Ilmi menyukai makanan manis sangatlah besar. Karena apa? Karena berdasarkan soal itu sebagian besar orang bersuku Jawa menyukai makanan manis gitu.
Lanjut, setiap pembelian 4 celana gratis 1 kaos. Setiap pembelian 12 kaos gratis 1 celana. Rohmah beli 10 celana dan 25 kaos. Oke. 10 celana terus 25 kaos. Oke, tadi kita bahas yang celana dulu ya. Setiap 4 itu gratis 1 kaos. Oke, kalau 10 berarti kan 10 itu kan 4 tambah 4 tambah 2. Ya kan? Berarti ini 4 celana gratis 1 kaos. Ini juga gratis 1 kaos. Gitu ya. Kalau yang ini nggak apa-apa, nggak ada gratisnya. Sekarang yang 25 kaos. Di sini perhatikan ada 12 kaos gratis 1 celana. Berarti kalau 25 itu bisa diubah jadi 12 tambah 12 tambah 1. Kenapa Mbak diubahnya jadi gini? Biar kita tahu gitu. Kalau berapa sih gratisannya tuh dapatnya tuh berapa gitu. Nah, setiap 12 ini dapat 1 celana. Ini juga dapat 1 celana. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dijumlah aja. Tadi kan belinya 10 celana sama 25 kaos, dapat tambahan. Dapat tambahan ini. 1 kaos berarti 2 kaos, dapat 1 celana berarti tambahannya 2 celana. Berarti 10 ini kita tambah sama 2, yang ini kita tambah sama 2 juga. Berarti jawabannya 12 celana dan juga 27 kaos. Gitu. Oke. Ada soal logika lagi di sini. Jika Rafa membeli jas, maka ia juga membeli kemeja. Jika Rafa membeli kemeja, maka Chandra membeli kaos basket. Lah, Chandra itu beli sepatu basket gitu. Berarti kira-kira yang mana? Chandra dan Rafa membeli kemeja salah ya, karena Chandra belinya sepatu. Rafa membeli jas dan kemeja. Enggak juga, karena Chandra belinya sepatu basket, kecuali kalau Chandra belinya kaos basket. Oke, jawabannya yang mana nih kira-kira nih? Jawabannya yang C. Rafa tidak beli jas. Kenapa? Kita lihat dulu ya dari ini. Jika Rafa membeli jas, itu saya misalkan P, maka ia juga membeli kemeja. Saya misalkan Hi. Jika Rafa membeli kemeja, ini kan sama ya, sama-sama membeli kemeja. Ini Hi. Maka Chandra membeli kaos basket. Ini R. Berdasarkan silogisme ya. Jika P maka Hi maka R. Nah, ini teman-teman bisa menyimpulkan kalau simpulannya tuh P maka R. Jadi, jika Rafa itu beli jas, maka Chandra itu beli kaos basket. Ini beli jas, ini beli kaos basket. Nah, karena Chandra tuh nggak beli ininya enggak. Berarti kan ini juga tidak. Berarti yang mana? Yang tidak membeli jas. Gitu. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa selalu berusaha, selalu berdoa, semangat terus ya. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun sedikit ini bisa membantu teman-teman. Dan jangan lupa komen di bawah teman-teman mau dibuatkan video apa lagi. Mungkin kalau ingin tahu soal-soal yang keluar di ujian wawancaranya ya, itu ada di video sebelum ini. Video yang Q&A itu, di situ saya sudah bahas sedikit sih kayaknya ya, saya singgung sedikit mengenai apa saja yang akan keluar gitu ya, yang pernah keluar pada saat saya mengikuti ujian gitu ya, lebih tepatnya ya. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.